kita sudah membahas sifat Allah yang pertama, yaitu wujud atau ada. Dalilnya bahwa Allah itu ada itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wal mu'minina wal mu'minat. Bila bahwa Allah itu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Dia. Setelah kita mengetahui Allah, baru wastaghfir lil mu'minin. Setelah kita mengetahui Gusti Allah, baru suruh istighfar. Jadi kalau ikut urutan ayat itu, istighfar kita tuh nggak sah kalau kita itu belum tahu Allah. Jadi setelah kita tahu fa'lam annahu la ilaha illallah, baru istighfar. Setelah kita tahu Gusti Allah, setelah kita yakin Allah itu ada, baru kita istighfar. Nah, lalu selanjutnya setelah itu, setelah Allah punya sifat wujud, Allah punya sifat wujud qidam. Apa artinya qidam? Qidam itu artinya tidak ada permulaannya. Jadi Allah itu nggak ada permulaannya, karena yang ada permulaannya hanyalah makhluknya. Dalilnya apa? Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu adalah yang pertama. Nggak ada yang pertama dan nggak ada permulaannya. Surga itu ada tapi ada permulaannya. Malaikat ada tapi ada permulaannya. Iblis meskipun ada sejak zaman dulu tapi ada permulaannya. Nah, Allah lah yang satu-satunya yang ada tanpa permulaan. Itu yang dimaksud. Lalu ada al-baqo. Baqo itu kalau qidam itu artinya la awwala lahu, tidak ada permulaannya. Kalau baqo artinya tidak ada akhirnya. La akhira lahu, tidak ada akhirnya. Dalilnya apa? Dalilnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Lalu selanjutnya kita ke sifat wujud qidam baqo. Di situ apa? Mukhalafat dulu. Tapi di sini diam dulu ya. Diam dulu ya. Amma burhan apa sih? Baca amma burhan apa sih? Wa amma burhan wujudul baqa. Setelah itu setelah itu wa amma burhan setelah wujud mukhalafah ya, mukhalafah hadis ya. Wa amma burhanu iya, burhanu wujudul baqa dan wa amma burhanu wujubi mukhalafatihi ta'ala lil hawadith. Sekarang Allah, sifat selanjutnya adalah Allah itu mukhalafah lil hawadith, tidak sama dengan makhluknya. Jadi kalau kita punya tangan kayak begini, Allah nggak punya tangan kayak begini. Kalau kita itu ngantuk, Allah nggak ngantuk. Allah la ilaha illallah la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Itu maksudnya tidak sama dengan makhluk. Pokoknya apapun yang kita bayangkan itu ada di makhluk, itu harus kita yakini bahwa itu tidak ada di Khalik. Apapun yang kita bayangkan ada di makhluk, harus kita yakini itu tidak ada di Khalik. Karena itu ketika kita membayangkan bahwa makhluk itu butuh tempat, berarti kita harus yakin bahwa Khalik tidak butuh tempat. Karena syaratnya jadi Tuhan itu harus beda dengan makhluk. Kok Tuhan butuh tempat, berarti Tuhan sama dengan makhluk. Enggak sah, syaratnya enggak terpenuhi. Wa amma burhanu wujubi mukhalafatihi ta'ala al-hawadith. Sedangkan dalil bahwa Allah itu mukhalafah, Allah itu berbeda dengan hawadith, dengan makhluk-makhluknya. Apa dalilnya? Apa dalil akalnya? Apa dalil akalnya? Dalil aklinya. Fali annahu ta'ala law ma khala syai'an minha. Karena kalau Allah itu ma khala syai'an, karena kalau Allah menyerupai syai'an, menyerupai sesuatu minha dari makhluk-makhluknya, menyerupai makhluk-makhluknya. Jadi jangankan menyerupai makhluk, menyerupai sesuatu saja, sesuatu sedikit dari makhluknya saja nggak boleh. Makanya pakainya syai'an min, syai'an min, menyerupai satu bagian saja dari makhluknya, lakana hadithan mithlahu. Maka saat itu Allah sudah menjadi makhluk juga, lakana hadithan mithlahu. Maka ketika itu Allah menjadi makhluk juga. Wa dzalika muhalun, dan itu tidak mungkin, itu mustahil. Kenapa? Lima araf taqulu,
karena sebelum ini kamu sudah mengetahui min wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi. Sebelum ini kamu sudah tahu bahwa Allah itu wajib qidam, wajib baqa. Qidam itu apa? Tidak ada permulaan, baqa tidak ada akhirnya. Itu artinya kalau dari situ saja Allah sudah berbeda dari makhluknya. Makhluk itu ada permulaan dan ada akhirnya. Itu dalil akalnya. Jadi dalil akalnya kalau Allah sama dengan makhluknya, ya berarti Allah makhluk bukan Tuhan. Tuhan itu nggak boleh sama. Nah itu dalil akalnya. Dalil akalnya apa? Dalil akalnya laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai apapun. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Itu dalil mukhalafatuhu ta'ala lil awal. Nah, sekarang sifat selanjutnya qiyamuhu ta'ala binafsihi. Maksudnya qiyamuhu ta'ala binafsihi apa? Allah enggak butuh yang lainnya. Itu qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah tidak butuh yang lainnya. Kitalah yang butuh Allah, Allah tidak butuh kita. Nah, kalau Allah tidak butuh kita, itu artinya apa? Itu artinya yang pertama, itu tadi, Allah enggak butuh tempat. Tapi lebih jauh dari itu, kalau Allah nggak butuh kita, Allah nggak butuh ibadah kita. Jadi nggak usah keakian gaya. Ibadah kita itu sama sekali tidak berefek terhadap keagungannya Gusti Allah. Maksiat kita tidak mengurangi sedikit pun kebesarannya Gusti Allah. Ini sama aja sebenarnya, kita mau maksiat, mau ibadah, nggak berefek dulu. Kenapa? Karena qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah itu nggak butuh ibadah kita. Allah juga tidak terpengaruh dengan kita. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Dalilnya apa? Wa amma burhanu wujubi qiyamihi ta'ala binafsihi fali annahu ta'ala law ihtaja ila mahallin. Karena kalau Allah itu membutuhkan mahal, membutuhkan tempat, lakana sifat, berarti Allah sama dengan sifat. Berarti bukan zat, sifat. Yang butuh tempat itu sifat. Nah, contohnya hitam, putih kan sifat. Tinggi, besar itu kan sifat. Itu kan butuh tempat. Nggak mungkin ada tinggi tanpa ada barangnya, nggak mungkin. Gak mungkin ada hitam tanpa ada bendanya, gak mungkin. Hitam itu ya apa yang hitam? Temboknya. Temboknya kan, temboknya. Kulitnya kan, tenang kan. Temboknya sing ireng. Apanya yang tinggi? Badannya. Jadi nggak mungkin tinggi doang tanpa ada. Jadi kalau seandainya Allah itu butuh tempat bersandar, berarti Allah sama dengan sifat. Lau ihtaja ila mahallin, kalau Allah butuh tempat, lakana sifatan, berarti Allah sama dengan sifat, itu nggak mungkin. Wasifah, dan ketika Allah itu sifat la tattasifu bi sifatil ma'ani wal ma'na billah. Ketika Allah itu sifat yang enggak mungkin disifati lagi. Sedangkan kita sudah sepakat bahwa Allah itu harus disifati dengan sami, basir dan sebagainya. Dan ketika sesuatu itu disifati dengan sami, basir, itu harus zat, enggak boleh sifat. Karena itu zat berarti enggak boleh butuh tempat. Wa maulana jalla wa azza yajibu isofuhu bihima falaysa bisifatin. Karena itu Allah bukan sifat. Kalau Allah bukan sifat, itu artinya konsekuensi logisnya apa? Ini kita masih dalam akli ya. Kalau Allah bukan sifat, konsekuensi logisnya Allah nggak butuh tempat. Karena yang butuh tempat itu hanya sifat. Itu yang pertama. Jadi Allah nggak butuh tempat. Yang kedua, walau ihtaja ila mukhassis, Allah nggak butuh mukhassis. Nggak butuh yang menciptakan. Nggak butuh yang mengadakan. Tidak butuh yang mengakui. Nggak butuh yang mengakui. Mukhassis itu bermakna luas. Allah itu nggak butuh mengakui. Makanya kata Gus Dur, Tuhan tidak perlu dibela, ya ini akidahnya dari sini. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kenapa kok Tuhan enggak butuh? Ya karena kalau Tuhan butuh dibela berarti enggak qiyamuhu ta'ala binafsihi, berarti butuh pembelaan kita. Ya siapa kamu membela Tuhan? Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Walau ihtaj ila mukhassis, kalau Allah itu butuh pembela gitu. Kita review aja. Butuh pembela, butuh ada yang membelanya, butuh ada yang mengadakannya. Lakana haditsan Allah berarti makhluk pada saat itu. Jadi kalau kita tuh membela Allah, berarti kalau menurut akidah, kalau kita membela Gusti Allah, berarti kita sudah sama dengan mengatakan bahwa Allah itu makhluk. Karena yang butuh dibela itu hanyalah makhluk. Tuhan itu kan butuh makhluk. Bahaya. Jadi ya kita artikan bahwa pembela Islam, front pembela Islam itu kita harus maknai front pembela kaum muslim. Front pembela kaum muslim. Jadi kenapa? Karena kalau yang diartikan front pembela Islam itu adalah pembela Islam dalam arti itu pembela Allah, itu bahaya. Karena Allah itu nggak butuh dibela, karena dia qiyamuhu ta'ala binafsihi, itu tidak butuh apa-apa. Wa maulana jalla wa azza yajibu ittisafuhu bihima.
Kaifa waqad qamal burhanu ala wujubi qidami ta'ala baqa'i. Jadi kembali ke sana. Kita sudah sepakat di awal bahwa Allah itu sudah baqo, Allah sudah qidam. Kalau Allah sudah baqo, sudah qidam, enggak mungkin butuh sesuatu. Karena yang butuh sesuatu itu hanyalah sesuatu yang tidak baqo dan tidak qidam. Itu yang sifat selanjutnya tadi itu qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, Allah tidak butuh apapun. Itu dari aklinya tadi itu. Allah nggak mungkin butuh tempat karena sesuatu yang bertempat adalah sifat. Dan Allah nggak mungkin butuh pembela. Allah nggak mungkin butuh sesuatu yang mengakuinya, sesuatu yang mengadakannya. Kenapa? Karena yang butuh itu hanyalah makhluk. Allah nggak butuh apa-apa. Itu dari aklinya. Dan aklinya apa? Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul. Jadi wahai manusia, kalianlah yang butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghani. Sedangkan Allah itu Maha Ghani, Maha Kaya. Allah nggak butuh apa-apa. Nah, selanjutnya sifat selanjutnya adalah wahdaniyah. Wahdaniyah itu adalah satu. Dan kita harus pahami wahdaniyah itu, kita ulangi lagi, wahdaniyah itu harus kita pahami dalam 3 hal. Yang pertama wahdaniyah fi dzatihi, zatnya cuma satu. Habis itu yang kedua wahdaniyah fi sifatihi, sifatnya cuma satu. Apa maksudnya sifatnya satu? Maksudnya sifat satu itu sifatnya Allah itu nggak sama dengan sifat kita. Kemarin kan kita nanya waktu itu ya, kita nanya, kita kan ngasih rezeki, terus kita kan kita kan suka ada manusia yang kasih sayang juga, rahman rahim juga. Itu gimana? Berarti kan manusia juga rahman rahim. Kita jawab bahwa meskipun manusia itu rahman rahim, tapi rahman rahimnya tidak sama dengan rahman rahimnya itu ada perbedaan. Rahman rahimnya manusia itu ada capeknya, tapi rahman rahim bisa Allah nggak ada capeknya, nggak ada batas. Kalau kita ada yang minta duit, pertama kita kasih, kedua kita kasih, ketiga kita kasih, keempat sudah mulai bosan, sudah mulai kentean duit, kelima harus dikampleng gitu. Tapi kalau Gusti Allah berapa kali pun minta tetap dikasih. Ya Rahman Rahimnya Allah tak terbatas, Rahman Rahim manusia terbatas. Karena itu meskipun ada kesamaan sifat, katakanlah dalam tanda kutip kesamaan sifat, tapi tetap kita anggap tidak sama. Kenapa? Karena sifatnya Allah itu mala nihayah, tidak berkesudahan. Jadi wahdaniyah Allah itu esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, dan esa dalam perbuatan. Dalam arti esa dalam perbuatan itu segala sesuatu yang terjadi itu ya udah, itu semua atas kehendak Gusti Allah. Itu esa dalam perbuatan. Nah, dalilnya apa wahdaniyah? Dalilnya wahdaniyah wa ilahukum ilahu wahid. Qul huwallahu ahad. Jadi yang menarik itu Allah itu menggunakan di dalam Al-Qur'an digunakan 2 kata sekaligus. Yang pertama digunakan kata wahid, yang kedua digunakan kata ahad. Yang pertama digunakan kata wahid, qul wa ilahukum ilahu wahid. Itu apa? Itu untuk membedakan, untuk mengatakan kepada orang-orang bahwa Tuhan itu cuma satu, enggak banyak. Kenapa seperti itu? Karena keyakinannya orang-orang kafir pada waktu itu, orang kafir itu meyakini ada Allah. Makanya ketika ditanya Insa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Ketika orang-orang kafir ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang kafir akan menjawab la yaqulun Allah, akan menjawab Allah yang menciptakan. Karena itu sebelum Islam datang, nama-nama Abdullah itu sudah banyak. Orang-orang kafir Quraisy itu sudah banyak yang namanya Abdullah. Itu menunjukkan mereka itu mengakui bahwa ada Allah. Bedanya apa? Konsep ketuhanan mereka dan konsep ketuhanan Islam. Bedanya menurut mereka, Allah itu zat yang maha tinggi. Enggak mungkin kita mencapai Gusti Allah tanpa Tuhan-Tuhan perantara. Makanya harus ada Tuhan perantara. Makanya Lata, Uzza itu adalah Tuhan-Tuhan perantara. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut mereka kebutuhan manusia itu banyak. Karena kebutuhan manusia banyak, Tuhan pun harus banyak. Enggak mungkin kebutuhan kita banyak, Tuhannya cuma satu. Nanti kasihan Tuhannya bingung. Makanya di dalam tradisi Yunani kuno kita tahu ada Tuhan laut, Poseidon, ada Tuhan langit dan sebagainya. Kenapa ya? Karena kita punya kebutuhan banyak. Di laut ada kebutuhannya sendiri, di langit ada kebutuhannya sendiri. Ketika perang ada kebutuhannya sendiri, makanya ada dewa perang dan sebagainya. Itu konsep ketuhanan alam mereka. Kemudian itu dibantah oleh Gusti Allah, oleh Al-Quran bahwa nggak bisa seperti itu. Ya sederhana saja. Al-Quran itu memberikan contoh, itu memberikan perumpamaan sederhana saja. Laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadat. Kalau seandainya ada 2 Tuhan saja, jangankan 3, ada 2 saja, bumi itu akan rusak. Kenapa seperti itu? Karena kalau Tuhan 2, ini Tuhannya ini sama-sama punya kuasa. Yang satu pengen si A mati, yang satu pengen si A hidup. Akhirnya gimana? Apa yang akan terjadi? Yang satu pengen si A mati, yang satu pengen nggak bisa.
Nah untuk menjawab itu makanya keluar wa ilahukum ilahul wahid, Tuhan itu nggak banyak, cuma satu. Makanya kemarin kita jelasin pas di majelis taklim, ketika haji talbiyah, orang-orang kafir Quraisy itu membaca talbiyah juga, tapi talbiyahnya labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamliku. Labbaika la syarika lak, kami memenuhi panggilanmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu, illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu-sekutu yang engkau pilih. Nah, jadi orang-orang jahiliyah itu meyakini bahwa Tuhan itu Allah itu maha kuasa, tapi Allah itu memilih wakil-wakilnya, Tuhan-Tuhan kecil itu Allah pilih sendiri. Makanya dibantah dengan walillahi hukum illa huwa. Itu yang pertama. Nah, ada wah, jadi wah itu artinya satu. Tapi kemudian turun lagi ayat qul huwallahu ahad, menggunakan kata ahad, bukan kata wahid. Jadi apa bedanya wahid sama ahad? Kalau wahid itu satu dalam nominal, kalau ahad itu satu dalam komposisi. Contohnya gini, kita ini satu, tapi komposisinya banyak, ada tangan, ada kepala, ada kaki. Jadi komposisinya itu banyak, tapi Allah itu satu dan komposisinya pun satu, zatnya satu, tidak murakkab, tidak seperti kita tersusun dari tangan, tidak seperti itu. Makanya ahad itu artinya satu dan tidak tersusun. Nah itu artinya ahad. Nah itu untuk menjawab orang-orang Nasrani, karena menurut Nasrani Tuhan itu satu, tapi dalam tiga dimensi yang berbeda, tiga sifat yang berbeda, tarkibnya, tersusunannya itu berbeda. Ada Tuhan Allah, Tuhan Roh Kudus, dan Tuhan Anak. Jadi itu ahad. Jadi wahid itu satu dalam nominal, ahad itu satu dalam susunan. Dan itu artinya wahdaniyah. Wahdaniyah dari itu. Jadi wahdaniyah itu wahid fi sifatihi, wahdaniyah fi dzatihi, wahdaniyah fi af'alihi. Wa amma burhanu wujubil wahdaniyah lahu ta'ala. Ini motor si Ois ya? Sarang Miono dari Canggu. Lumio? Kalau nunggu ntar kita di kamu. Wa amma burhanu wujubil wahdan, tadi dalil naklinya sudah kita sebutin, wa ilahukum ilahul wahid dan qul huwallahu ahad. Nah sekarang dalil aklinya bahwa amma burhanu wujubil wahdaniyah, dalil bahwa Allah itu harus wahdaniyah. Fali annahu law lam yakun wahidan, karena kalau seandainya Allah itu enggak satu, lalazima alla yujad syai'un minal alam, tentu tidak mungkin ada makhluk, tentu tidak mungkin ada ciptaan. Lalazima alla yujad syai'un, lazima maksudnya lazima itu tentu, konsekuensi logisnya apa? Alla yujad syai'un minal alam, tidak akan ada syai'un satupun dengan alam, satupun makhluk tidak mungkin ada. Kenapa? Liluzumi ajzihi kaina itu. Karena kalau Tuhan itu banyak, pasti Tuhan itu lemah. Tuhan itu banyak tapi lemah. Jadi gitu. Jadi ada ilustrasinya itu ada yang disebut sabar wa taksir. Sabar wa taksir itu kayak gini. Kalau Tuhan itu dua, kita mengambil segala kemungkinan yang ada. Kalau Tuhan itu dua, kemungkinannya juga dua. Yang pertama Tuhan itu sepakat, dua-duanya itu sepakat. Yang kedua kemungkinannya dua-duanya tidak sepakat, berbeda pendapat. Contohnya yang satu sepakat, ini sama di Tuhan. Kata saya ini, saya mau ngidupin Cak Wiyadi. Oke, saya sepakat. Ya berarti ngapain nih, cuma sepakat doang? Berarti lemah kan dia, cuma sepakat doang. Atau kesempatan lain dia yang memutuskan, dia yang sepakat, dia harus ngapain, dia cuma sepakat, berarti lemah. Jadi ketika Tuhan itu sepakat berarti lemah. Nah seandainya nggak sepakat ya dunia hancur. Berarti kemungkinan manapun yang kita pilih nggak mungkin Tuhan itu dua. Karena kalau kemungkinan sepakat dia lemah. Kalau kemungkinan tidak sepakat ya berarti dunia akan hancur. Makanya dia bilang di sini liluzumi ajzi izin, ketika itu Tuhan majis, Tuhan tidak mampu. Oke cukup ya, bisa dulu. Jadi sekarang